Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Banyak di antara singers sekalian yang masih bingung soal latihan vokal. Seberapa sering sih harus dilakukan? Latihan apa aja yang wajib? Dan berapa lama sih kita harus latihan vokal? Dalam video ini saya akan kasih kalian rekomendasi yang menurut saya paling efektif dalam melatih vokal kita. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis, karena di akhir nanti saya akan kasih tahu rutinitas vokal saya. Apalagi kalau saya lagi malas mikir ya. Pokoknya latihan vokal yang praktis yang bisa dilakuin kapan aja, di mana aja. Pertama-tama, apa sih gunanya latihan vokal itu? Ya tentu banyak ya. Di antaranya adalah yang pasti meningkatkan keterampilan vokal kita. Pitch-nya jadi makin presisi, tekniknya makin bagus, pernafasannya makin bagus, kepekaan nada, dinamika, dan lain sebagainya. Selain itu, latihan vokal juga menjaga kesehatan suara kita. Jadi kita nggak gampang capek, nggak gampang serak. Sama kayak atlet ya, atlet bola kalau nggak pernah latihan fisik ya sering cedera nanti. Tapi di antara semua itu yang paling utama, catat ya, latihan adalah proses kita membiasakan diri terhadap teknik vokal. Pitch-nya udah bener belum? Posturnya bagus nggak? Nafasnya diafragma apa enggak sih? Jadi proses kita membiasakan diri itu adalah lewat latihan. Waktu kita belajar teknik vokal, semua itu tersimpan di memori pendek kita ya, di short term memory. Setelah kita belajar di kelas, di video misalnya, kita akan lupa besoknya. Jadi mungkin pas lagi latihan bisa nih nada tingginya nyampe misalnya, tapi 2 hari kemudian tekniknya hilang, nada tingginya nggak sampai lagi. Itu karena teknik vokalnya masih tersimpan di memori yang pendek. Nah ini yang harus dipindahin ke memori yang panjang. Caranya ya cuma satu, repetisi, repetisi, dan repetisi. Kenapa emang kita harus mindahin ke memori panjang sih? Kenapa harus otomatis? Ingat, teknik vokal hanyalah penopang kreativitas, yaitu nyanyi yang enak dan bercerita. Jadi kita mesti memastikan bahwa saat kita nyanyi, kita udah nggak mikirin teknik lagi, gitu loh. Supaya bisa nyanyi enak, nyanyi ekspresif. Bukannya malah mikirin pernafasan diafragma, mikirin, pokoknya nggak asik deh kalau mikir. Itu tadi adalah konsep utama yang harus kita setujui dulu bersama ya. Setuju kan semuanya ya? Setuju dong pasti. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan utamanya di judul video ini. Apakah latihan vokal harus setiap hari? Jawabannya, tidak. Yang harus adalah rutin. Jadi kalau kamu hanya bisa latihan vokal seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, nggak apa-apa. Asal beneran dilakuin ya. Terus kapan sih kita mesti latihan vokal? Bisa kapan aja, selama kamu bisa bener-bener fokus. Misalnya kamu sempatnya pagi nih, ya udah latihan pagi. Atau kamu mau latihan setelah pulang kerja malam, ya bisa, latihan aja, nggak apa-apa. Yang penting sekali lagi, bisa fokus. Selanjutnya, apa yang mesti kita latih? Menurut saya, latihan vokal tuh harus mencakupi hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, latihan pernafasan. Yang kedua, vocal warm up, vocalizing. Dan yang berikutnya yang paling penting adalah repertoar atau nyanyi lagu. Karena menurut saya latihan terbaik dari nyanyi adalah ya nyanyi lagu itu sendiri. Dan jangan nyanyi lagu itu aja, tapi kita harus mencoba menantang diri kita dengan lagu-lagu yang di luar zona nyaman kita. Oke, latihan nafas gunanya apa? Yaitu membiasakan diri dengan teknik pernafasan yang baik. Soalnya nyanyi itu kan seni mengatur nafas ya. Jadi kita harus benar-benar fasih dalam mengatur nafas kita. Terus vocalizing gunanya apa? Yaitu tadi buat melatih keterampilan. Kita biasa nyanyi falset, head voice, chest voice kita, nada rendah. Semua kita latih dengan vocalizing. Selain itu, vocalizing juga melatih kepekaan pendengaran kita. Jadi pitch kita juga otomatis akan jadi lebih baik. Dan kalau kita latihan repertoar atau latihan ngulik lagu, itu sama aja kalau kita main bola nih. Kita latihan fisik doang kan nggak mungkin ya, harus bener-bener main di lapangan. Main lawan orang gitu, itu baru namanya main bola. Sama kayak nyanyi, ya harus nyanyi lagu, itu baru namanya latihan vokal dan nyanyi yang sebenarnya. Lalu apakah ketiga elemen tadi harus dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan? Enggak kok, boleh dipisah. Misalnya kamu pagi nih mau latihan pernafasan aja, ya udah silakan. Terus ntar malam mau latihan vocalizing aja, boleh banget. Atau hari ini saya nggak mau latihan breathing, saya nggak mau latihan vocalizing, saya mau nyanyi aja, silahkan. Sekali lagi ya, yang penting rutin dan bener-bener dilakuin. Dan sekarang nih, saya mau kasih tahu kalian latihan-latihan favorit saya yang biasanya saya lakuin secara rutin. Dan ini semua latihan yang paling simple, paling gampang, bisa dilakuin kapan aja, di mana aja, tanpa alat apapun. Jadi dari semua latihan vokal yang banyak banget itu, ini dia latihan-latihan favorit saya yang bisa kamu praktekin. Untuk pernafasan, ada 2 yang menurut saya kamu wajib banget lakuin. Yang pertama adalah latihan ban kempes. Dan yang kedua adalah latihan 10 hitungan. Latihan ban kempes tuh as simple as kayak gini ya, ambil nafas yang banyak ke perut bagian bawah dulu, jangan ke dada ya, karena kalau ke dada kita dangkal nafasnya. Jadi ke perut bagian bawah dulu, habis itu kita bocorin sepanjangnya kita bisa, dan dihitung pakai stopwatch. Kenapa dihitung? Supaya kita tahu perkembangannya ya. Misalkan minggu ini dapat 30 detik,
minggu depan berapa detik, dan seterusnya. Setelah ngelatih ban kempes, mungkin 3 kali atau 5 kali gitu ya, kita lanjut ke latihan 10 hitungan, yaitu tarik nafas 10 hitungan, tahan 10 hitungan, tahannya pakai diafragma, habis itu buang 10 hitungan, habis itu tahan lagi dalam keadaan kosong 10 hitungan, dikali 3, jadi 3 puter. Tapi jangan dipaksa ya, semampunya aja. Nah, semakin kamu fasih melakukan latihan 10 hitungan ini, semakin di stretch hitungannya. Jadi yang awalnya ngitungnya kayak gini, 1, 2, 3, 4 gitu, di stretch semakin kamu jago. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ngitungnya makin panjang dan nafasnya jadi makin sulit, tapi kita jadi makin terlatih. Itu tadi latihan yang menurut saya keren banget buat latihan pernafasan ya. Simple dan bisa dilakuin kapan aja. Untuk vocalizing, saya mau rekomen latihan favorit nih. Simple dan ya menurut saya sangat-sangat powerful ya, yaitu humming. Humming tuh kayak gini. Kita humming aja tangga nada dan juga arpeggio. Nggak perlu alat musik deh. Ambil pitch atau range yang nyaman buat kita. Setelah itu kita humming do re mi fa sol fa mi re do. Humming tuh bagus banget. Dia ngelatih peletakan suara di depan wajah, artinya ngelatih resonansi. Udah gitu dia melatih pitch kita karena kita mendengar suara kita sendiri dari dalam ya, karena kita humming. Jadi itu melatih pitch kita juga. Setelah itu arpeggio. Setelah humming selesai, nah ini nih, hafalin pola nada yang ini. Do mi sol fa re si sol fa re do. Sekali lagi, do mi sol fa re si sol fa re do. Setelah kita hafal dengan pola nada tadi, kita gunakan beberapa suku kata ini. Yang pertama adalah ma. Jadi gini, sekali lagi pilih pitch atau range nada yang nyaman buat kamu karena kita mungkin berbeda ya. Ulang-ulang aja tuh ya. Setelah ma kita ganti ke no. No. Pilih dari nada bawah. No. Terus dari nada tengah misalnya. No. Ulang-ulang. Habis itu terakhir menggunakan suku kata we. Ulang-ulang aja. Kalau kamu perlu panduan dalam melakukan vocalizing, download aja aplikasi saya 7-Minute Vocal Warm-Up atau lihat video saya Vocal Warm-Up di YouTube channel ini. Dan sekarang nih, bagian yang paling penting yaitu ngulik lagu. Pertama, pilih lagu yang kamu nggak biasa lakuin atau kamu belum terlalu familiar. Apa sih yang dikulik dalam nyanyi lagu itu? Menurut saya sih bukan ekspresinya ya, tapi lebih ke masalah teknisnya. Nomor 1, pastiin pitch dan melodi kamu itu benar dan detail. Kalau ada improv atau riffs and runs itu harus rapi dan sekali lagi, detail. Dan menurut saya ngulik lagu tuh bukan dari awal sampai habis. Terus udah, enggak. Tapi benar-benar per bagian dan diisolasi di bagian yang kamu ngerasa sulit gitu. Diulang-ulang sampai kita nyaman dan terbiasa di bagian itu. Tapi sekali lagi ya, kalau ketinggian atau kerendahan ya disesuaikan kuncinya. Caranya gimana? Lihat video saya tentang nada dasar. Nah ini contoh saya mau ngulik bagian lagu. Stay with me, Mayonaka no doa o tadaki, Mayonaka no doa o Mayonaka no doa o tadaki, Manusia kuat, Manusia kuat. Itu kita. Ya
Pokoknya kayak gitu ya, diulang-ulang dan diisolasi di bagian yang sulit. Oke singers, sekian dulu untuk video kali ini dan juga untuk rekomendasi latihan rutin vokal untuk kamu. Semoga videonya bermanfaat ya, dan silakan dicoba dan dipraktekin. Share video ini ke siapa aja yang menurut kamu membutuhkan. Saya Indra Aziz, selalu bebaskan suaramu.